Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya mengucapkan salam buat saudara-saudari dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera buat saudara. Barang siapa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, hendaklah ia mendengar dan renunganlah firman itu siang dan malam. Nah, saudara-saudari, kesempatan ini saya akan sharing dan saya akan bagikan salah satu topik yang menarik, dan ini adalah sangat luar biasa dan kita harus tahu karena sangat penting sekali. Nah, saudara-saudari, kesempatan ini saya ingin sharing tentang alasan Raja Romawi membuang Yohanes di Pulau Patmos. Nah, topik hari ini dan kesempatan ini adalah alasan Raja Romawi membuang Yohanes di Pulau Patmos. Nah, saudara-saudari, saya akan menjelaskan secara singkat sehingga saudara-saudari bisa menyimak, bisa mendengarkan dari penjelasan saya. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita akan langsung masuk dalam alasan Raja Romawi membuang Yohanes di Pulau Patmos. Nah, saudara-saudari, Pulau Patmos adalah sebuah pulau kecil di Laut Aegea. Pulau ini merupakan bagian dari kumpulan pulau-pulau Dodecannes di Yunani. Nah, jadi saudara-saudari, Pulau Patmos adalah di wilayah Yunani dan Pulau Patmos ini terletak di Yunani. Nah, saudara-saudari, di Pulau Patmos ini banyak puing-puing bangunan di sana yang dapat membuktikan bahwa pada zaman dahulu, artinya zaman dahulu, Pulau Patmos pernah padat penduduknya. Jadi saudara-saudari, Pulau Patmos ini zaman dahulu itu adalah penduduknya itu padat sekali dan penuh sekali. Namun ketika jatuh ke tangan Romawi, para penduduknya pun meninggalkan pulau tersebut. Nah, jadi pulau Patmos ini ketika jatuh ke tangan Romawi, maka para penduduknya pulau ini meninggalkan. Nah, dan akhirnya Pulau Patmos ini dijadikan tempat pengasingan bagi para pelanggar hukum dan terpidana. Artinya bahwa Pulau Patmos ini padat penduduknya, namun ketika jatuh ke tangan Romawi, maka Pulau Patmos ini dijadikan tempat pembuangan orang-orang yang pelanggar hukum dan terpidana. Nah, ketika itu atau pada waktu itu, kerajaan Romawi dipimpin oleh Kaisar Titus Flavius Domitianus. Nah, Titus Flavius Domitianus yang memerintah dengan keras atau dengan tangan yang besi. Kaisar Domitianus yang lebih dikenal dengan nama Domitian. Nah, barangkali adalah salah seorang kaisar yang tidak begitu terkenal, namun di bawah pemerintahnya dia berhasil membentuk dasar pemerintahan Romawi yang lebih kuat. Nah, dan Domitianus ini dia tidak mempercayai siapa-siapa, dan dia bahkan mempunyai cermin-cermin di setiap ruangan agar setiap saat dia dapat mengetahui siapapun yang berada di belakangnya. Dia juga pernah mengasingkan istrinya sendiri karena anak mereka satu-satunya meninggal di usia yang muda. Nah, jadi saudara-saudari, Domitianus ini adalah dia raja Romawi, dan dia pernah membuang istrinya di Pulau Patmos
karena mereka punya anak itu satu-satunya meninggal walaupun usianya masih muda, sehingga Domitianus juga pernah membuang istrinya di Pulau Patmos. Nah, saudara-saudari, Yohanes mengatakan bahwa di dalam Wahyu pasal 1 ayat 9, di situ mengatakan bahwa aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di Pulau Patmos, pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Nah, jadi saudara-saudari, Yohanes mengatakan bahwa Yohanes berada di Pulau Patmos karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Nah, saudara-saudari, pada tahun 95 Rasul Yohanes ditangkap dan dibuang ke Patmos karena mengabarkan Injil atau memberitakan Injil. Nah, Domitian ini mengharuskan atau seharusnya itu setiap orang atau bangsa-bangsa atau rakyat-rakyat di Romawi itu biasanya memanggil Domitianus itu adalah Dominus et Deus. Nah, Domitianus ini biasa rakyat orang Romawi itu memanggil Domitianus ini Dominus et Deus. Dominus et Deus berasal dari bahasa Latin yang artinya Tuhan dan Allah. Nah, Tuhan dan Allah, sementara Injil mengatakan bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan dan Allah. Sementara Injil mengatakan bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan dan Allah. Karena itu Kaisar Domitianus memerintahkan agar Rasul Yohanes dibuang ke dalam wajan yang berisikan minyak yang mendidih. Akan tetapi karena pertolongan Tuhan, Rasul Yohanes tidak mengalami luka apapun juga. Maka satu-satunya cara untuk menyingkirkan Rasul Yohanes adalah dengan mengasingkannya ke Pulau Patmos atau membuang Yohanes di Pulau Patmos. Nah, saudara-saudari, pertama adalah mereka atau Raja Romawi memerintahkan untuk membuang Yohanes ke dalam wajan yang berisikan minyak yang mendidih. Tetapi karena dia tidak mengalami kesakitan, tidak mengalami apapun karena pertolongan Tuhan, sehingga salah satu cara yang lain mereka buat adalah membuang dia di Pulau Patmos. Nah, jadi saudara-saudari, alasan inilah Raja Romawi membuang Yohanes di Pulau Patmos. Nah, dan ketika Yohanes berada di Pulau Patmos, lalu dia menuliskan salah satu kitab, yaitu adalah Wahyu, kitab Wahyu. Nah, Wahyu artinya rahasia Allah yang tersembunyi. Nah, rahasia Allah yang tersembunyi artinya rahasia-rahasia yang akan terjadi punya itu yang tercatat di dalam Wahyu ini. Nah, melalui Yohanes. Nah, setelah Yohanes di Pulau Patmos, lalu menuliskan kitab Wahyu melalui penglihatan dari Yesus Kristus. Nah, setelah itu dia menuliskan kitab Wahyu dan mengirimkan ke 7 jemaat. Nah, 7 jemaat itu adalah Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Nah, Laodikia. Jadi ketika Yohanes di Pulau Patmos lalu menuliskan kitab Wahyu lalu mengirimkan ke 7 jemaat. Nah, yaitu adalah 7 jemaat, yaitu adalah kita juga sedang baca kitab Wahyu, dan kitab kita Wahyu itu adalah ditulis oleh Yohanes. Jadi saudara-saudari, alasan inilah Yohanes berada di Pulau Patmos karena memberitakan kerajaan Allah di setiap orang-orang yang tidak mengenal
Injil atau tidak mengenal Yesus Kristus. Jadi saudara-saudari, setiap orang-orang akan menyiksa orang-orang yang percaya karena firman adalah hidup, sehingga pasti orang-orang yang percaya juga akan mengalami hal yang sama seperti Yohanes yang pernah mengalami. Nah, alasan inilah orang-orang Romawi membuang Yohanes di Pulau Patmos. Jadi firman ini menjadi berkat buat saudara-saudari dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.